Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Naim akan mempresentasikan tesis saya mengenai peramalan laba dalam ketidakpastian lingkungan, butuh dari pasar ASEAN. Baik, yang pertama, kita masuk latar belakang. Nah, dalam ranah peramalan laba, forecasting digunakan dalam studi penelitian, termasuk akuntansi manajemen. Di perjanjian tahun 2016 itu menjelaskan bahwa terjadi hubungan positif dengan keputusan pengungkapan sukarela permasalahan forecasting dan sikap bias optimis. Nah, bias optimis ini seseorang itu akan meramalkan laba dalam kondisi yang optimis, yaitu dalam kondisi keuntungan, dibandingkan mereka meramalkan laba dalam kondisi yang pesimis ataupun dalam ranah kerugian. Nah, sehingga ketika kita meramalkan dalam ranah yang positif, terdapat bias positif, ini akan terjadi sebuah determinan pengganggu, yaitu sticky cost. Nah, sticky cost ini akan mengurangi keakuratan dalam peramalan laba. Nah, Anderson tahun 2013 itu menyatakan bahwa biaya itu mengalami gejala simetris dan memaksa manajer bertindak tidak memotong sumber daya, karena dia berasumsi bahwa penurunan penjualannya akan bersifat sementara. Nah, sehingga di sini peneliti akan mengungkap apakah sticky cost ini tetap akan konsisten digunakan dalam menjadi faktor penentu dalam memprediksi peramalan laba. Nah, selanjutnya model forecasting yang telah dikembangkan selama ini, yaitu modelnya CPCS dikembangkan oleh Anderson tahun 2013, lalu dilanjutkan oleh Bankar Hansen tahun 2006, dan selanjutnya Weiss tahun 2010. Nah, Weiss ini memberikan perlakuan khusus, yaitu dengan mengontrol ketidakpastian lingkungan, karena dia berasumsi bahwa ketika ketidakpastian lingkungan ini dimasukkannya akan menyebabkan bias pada peramalan laba. Nah, sehingga terdapat kesenjangan penelitian, yaitu bagaimana ketika ketidakpastian lingkungan ini dimasukkan lagi dalam modelnya ini, apakah tetap akan konsisten, mengingat pada tahun 2019 terdapat COVID yang menyebar ke seluruh dunia, sehingga laba diprediksi ini akan menurun pada tahun 2020. Nah, apakah model ini tetap konsisten ketika digunakan dalam peramalan laba pada tahun 2020? Nah, sehingga dalam kondisi ketidakpastian lingkungan ini akan terdapat biaya itu yang akan bersifatnya unik. Nah, di biaya ini termasuk biaya sticky cost. Peneliti menduga biaya sticky cost akan bertransformasi menjadi over sticky cost, karena perusahaan ini mencoba untuk menjamin kesehatan karyawannya. Perusahaan mengalokasikan produksi serta kemampuan internal dalam menenangkan kepanikan masyarakat tanpa memperdulikan laba akuntansi. Nah, dalam kondisi ini juga terdapat investasi besar-besaran dalam ranah teknologi. Nah, sehingga biaya ini yang sifatnya sticky menjadi over sticky, karena perusahaan menjamin akan kelangsungan bisnisnya. Nah, selanjutnya di sini dalam penelitian rumusan masalah, yang pertama itu adalah pasar ASEAN itu sebagai sampel penelitian ini akan berfokus pada komponen biaya PAU. Yang peneliti akan mengungkap dan memisahkan antara lingkungan pasti dan lingkungan tidak pasti. Yang kedua, peneliti memperkirakan terjadinya over sticky saat lingkungan tidak pasti. Nah, ini disebabkan karena perusahaan tidak dapat mengurangi bahkan menambah biaya untuk menjamin kesehatan karyawan, termasuk dalam ranah investasi teknologi. Nah, yang ketiga, menguji konsistensi apakah model CPCS ini tetap konsisten digunakan dalam peramalan laba dalam kondisi ketidakpastian lingkungan, karena ini menjadi kesenjangan penelitian yang sebelumnya belum dieksplorasi. Nah, selanjutnya tujuan penelitian ini yang pertama adalah memberikan konsistensi konsep pada biaya PAU. Biaya PAU ini adalah biaya pemasaran, administrasi dan umum, diprediksi sebagai bagian dari sticky cost. Yang kedua itu membutuhkan bukti empiris, karena di sini belum pernah dieksplorasi mengenai sticky cost yang sifatnya itu lebih kecil lagi, ataupun sticky cost yang sifatnya lebih kaku lagi. Ini akan bertransformasi menjadi over sticky karena perusahaan ini menjamin keseluruhan instansi bisnis, padahal penjualan itu lagi jatuh-jatuhnya di masa pandemi ini. Yang ini belum dieksplorasi dalam penelitian yang telah lama dilakukan. Nah, selanjutnya itu memberikan gambaran konsistensi terhadap model CPCS, yaitu atas efek ketidakpastian lingkungan akibat COVID ataupun resesi tahun 2020. Selanjutnya masuk dalam kajian teoritis. Nah, teori prospek itu menjelaskan bahwa perilaku individu dinilai aneh dan kontradiktif saat mengambil keputusan ketika dilakukan framing yang berbeda atas tindakan yang sama. Nah, individu ini lebih melibatkan diri pada framing positif dibandingkan framing negatif, yaitu sebuah pengambilan resiko. Nah, asumsi yang pertama dalam teori prospek ini menyatakan bahwa hasil interpretasi dari penyimpangan referensi hasil netral diberi nilai 0. Dalam framing yang berbeda, seseorang akan mengambil framing yang sifatnya itu sifat positif. Jadi seseorang ini akan berespektasi pada masa depan itu dalam kondisi yang menguntungkan dibandingkan mereka meramalkan untuk berespektasi dalam kondisi yang negatif. Nah, selanjutnya asumsi yang keempat yang dipakai oleh peneliti yang saya pakai ini adalah pembengkaian itu menghasilkan pengambilan risiko yang lebih tinggi saat individu mengalami kerugian. Contohnya ketika seseorang itu kalah dalam taruhan, seseorang ini akan mengorbankan ataupun mempertaruhkan seluruh uang yang terakhir untuk harapan sepertinya lebih besar lagi pada masa depan. Nah, selanjutnya di sini peneliti akan mengambil pengembangan hipotesis. Yang pertama adalah
kenaikan biaya PAU saat kenaikan penjualan akan lebih tinggi dibandingkan daripada besaran penurunan biaya PAU saat penurunan penjualan. Hal ini dikorelasikan dengan teori prospek yang menyatakan bahwa fungsi nilai akan lebih curam saat kerugian daripada keuntungan. Hal ini merupakan akibat dari perilaku menahan biaya saat penjualan menurun, karena seorang manajer itu membingkai dirinya dalam kondisi yang optimis sehingga dia berspekulasi bahwa penjualannya akan terjadi penurunan sementara aja. Nah, ketika saya memotong biayanya, otomatis pada masa depan saya akan mengeluarkan biaya lebih tinggi lagi untuk perekrutan pegawai ataupun untuk mengadakan sebuah aset. Nah, selanjutnya hipotesis yang kedua itu berbunyi terjadi oversticky pada biaya PAU saat pandemi COVID-19. Hal ini dihubungkan dengan penjaminan perusahaan terhadap kesehatan karyawan ataupun kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan internalnya melebihi profit akuntansi. Selanjutnya juga investasi teknologi dan beberapa penjaminan lainnya seperti bekerja dari rumah. Lalu dan seperti biaya tes antigen pada saat COVID dan tes-tes yang berkala untuk memastikan bahwa seluruh karyawannya itu dalam kondisi yang sehat. Nah, selanjutnya teori prospek ini menyatakan bahwa individu atau manajemen yang bergerak itu lebih mengambil resiko dalam kondisi yang kerugian pasti, yaitu kondisi atas penurunan yang berkelanjutan disebabkan oleh COVID-19. Tapi mereka mengeluarkan biaya yang lebih lagi karena berusaha untuk mengantarkan asistensi bisnisnya. Nah, sehingga pada kondisi saat penjualan menurun, ini cenderungnya biaya itu akan naik ataupun turunnya itu enggak sesignifikan ketika biaya itu turun pada saat penjualan turun sebelum kondisi COVID-19. Maka di sini peneliti meramalkan hipotesisnya sebagai biaya yang berubah dari sticky menjadi oversticky. Nah, yang hipotesis yang ketiga itu adalah ketidakpastian lingkungan itu akan mengurangi keakuratan peramalan laba menggunakan metode DVCS. Karena ini belum dieksplorasi yang sebelumnya, maka penelitian mengajukan hipotesis ini untuk melengkapi penelitian yang belum dijalankan sebelumnya. Nah, selanjutnya penelitian ini menggunakan desain kuantitatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dijabarkan. Pendekatannya akan menggeneralisasi hasil yang disampaikan khususnya pada sampel penelitian, yaitu pasar ASEAN. Selanjutnya pengujian H1 itu dinyatakan melalui interaksi perubahan dummy fluktuasi, yaitu dengan memanipulasi nilai 1 itu saat penurunan penjualan, sedangkan nilai 0 itu saat kenaikan penjualan. Nah, nanti di situ akan dapat diinterpretasi bahwa jika koefisien beta 1 itu akan mengukur persentase naiknya biaya PAU 1% itu akan menyebabkan kenaikan biaya 1% biaya PAU itu disebabkan oleh prediktor kenaikan penjualan. Nah, nanti ketika penjualan naik 1% itu biaya PAU akan naik berapa persen. Nah, selanjutnya beta 1 dan beta 2 itu untuk mengukur biaya PAU disebabkan oleh penurunan penjualan. Kenapa ini bisa menginterpretasikan penurunan penjualan? Karena nanti ada efek dummy fluktuasi ataupun efek interaksi, sehingga perusahaan yang sifatnya itu penjualan naik, mereka akan nol biayanya. Nah, sedangkan penjualannya akan nol, sedangkan biaya ini yang penjualan yang itu akan naik, penjualan naik, maka mereka akan bernilai 1. Ketika dikalikan 1, ini akan bernilai. Nah, sehingga hanya memfilter ataupun mengkategorisasikan khusus pada perusahaan yang penjualan naik. Nah, selanjutnya untuk hipotesis yang kedua, ini pengujian dilakukan melalui menemukan terjadinya sticky pada biaya PAU. Sebelumnya telah dijelaskan, nanti peneliti akan memisah antara kondisi sebelum COVID, yaitu tahun 2015 sampai tahun 2019, dan kondisi saat COVID tahun 2020. Nah, selanjutnya peneliti akan membandingkan dengan uji beda apakah terjadi kenaikan yang signifikan pada biaya ini. Nah, sehingga dari sini peneliti akan bisa menyimpulkan bahwa oversticky cost telah terjadi. Nah, selanjutnya untuk pengujian hipotesis yang ketiga itu menggunakan modelnya konsepnya Bunker Hansen tahun 2006, itu dengan model yang menyatakan bahwa memprediksi ROI masa depan berdasarkan ROI tahun-tahun sebelumnya, dan juga menambahkan cost stickiness atau keakuan biaya. Dapat dilihat di sini untuk model regresinya. Nah, selanjutnya untuk decrease dummy itu merupakan dummy yang diperoleh berdasarkan regresi logit. Nah, nanti peneliti akan menggunakan regresi logit juga selain linear regression. Ini untuk yang hasilnya itu akan digunakan untuk memprediksi kenaikan atau penurunan laba yang pada tahun diramalkan. Nah, ini kan tujuannya berfungsi untuk dalam ranah praktis maupun ranah akademis. Nah, sehingga perlunya untuk melakukan sebuah regresi logit untuk meramalkan bagaimana sih arah penjualannya. Nah, selanjutnya forecast error, yaitu nanti diperoleh dari ROE tahun berjalan dibandingkan dengan ROE peramalan, sehingga nanti di situ akan diketahui berapa penyimpangannya dan dibandingkan dengan ROE yang sebenarnya. Nah, penyimpangan ROE ini akan dibandingkan antara keadaan lingkungan yang pasti dan keadaan lingkungan yang tidak pasti. Nah, selanjutnya sampel penelitian dalam penelitian ini. Nah, database Osiris itu digunakan untuk
ngambil seluruh data dan penelitian ini, yaitu pada tahun 2015 sampai tahun 2020, dan dengan beberapa skenario. Nah, skenario yang pertama itu adalah tahun 2015 sampai tahun 2020 itu akan digunakan untuk menguji eksistensi sticky cost pada biaya PAU secara bersama-sama atau secara keseluruhan. Selanjutnya, manipulasi kedua itu data pada tahun 2015 sampai tahun 2019 itu digunakan untuk menguji model dalam kondisi market yang pasti. Nah, sedangkan tahun 2020 aja itu digunakan untuk kondisi market yang tidak pasti. Nah, selanjutnya yang ketiga ini untuk menguji hipotesis yang ketiga itu pada tahun 2015 sampai tahun 2020 data akan digunakan. Yang peneliti akan memproporsi 4 portofolio berdasarkan Bank Rasen tahun 2006. Nah, proporsi 4 portofolio ini adalah tahun 2015 sampai tahun 2018 itu digunakan untuk prediksi tahun 2019, sedangkan tahun 2016 sampai tahun 2019 digunakan untuk prediksi pada tahun 2020. Nah, jumlah tahun observasi ataupun jumlah tahun perusahaan yang awal itu sebesar 1493, namun ada beberapa diskualifikasi dan beberapa outlier sehingga data fix yang digunakan adalah 1274 tahun perusahaan. Selanjutnya masuk ke deskriptif statistik dan pengujian statistik. Nah, di sini log PAU ini adalah logaritma dari penjualan, biaya penjualan, administrasi dan umum. Selanjutnya untuk log pen adalah logaritma penjualan, log pen strip dummy F itu adalah interaksi antara logaritma penjualan dengan dummy fluktuasi. Nah, sehingga sampel yang terakhir adalah 1274. Nah, di sini ada beberapa pengujian awal, yaitu adalah pengujian autokorelasi yang telah terlewati, ada juga uji multikoronaritas yang juga telah terlewati. Namun pada uji heterokritisitas, peneliti menemukan gejala adanya heterokes. Nah, sehingga peneliti ini menggunakan robust regression untuk menggantikan pengujian ini. Nah, robust regression ini akan dibandingkan dengan linear regression, apakah terdapat kesalahan yang cukup fatal, dan ternyata tidak ada perbedaan signifikan, sehingga model regresi ini tetap layak dilanjutkan dalam linear regression. Nah, selanjutnya pengujian hipotesis yang pertama dapat dari sini pada standar Dash koefisien beta itu bernilai 0,609 adalah beta 1, dan beta 2 nya adalah minus 0,166 yang sangat signifikan. Nah, sehingga di sini itu dapat dilihat beta 1 lebih dari 0 dan beta 2 kurang dari 0 ini menyatakan keadaan sticky cost. Nah, beta 1 tambah beta 2 ini menghasilkan 0,443 yang akan menunjukkan persentase derajat stickiness pada biaya PAU saat penurunan penjualan. Nah, saat terjadinya kenaikan penjualan itu sebesar 1%, biaya PAU itu akan naik sebesar 0,609%. Nah, sedangkan sebaliknya ketika biaya itu turun sebesar 1%, maka biaya ini akan turun hanya sebesar 0,443%. Nah, sehingga hipotesis 1 itu terdukung dalam penelitian ini. Selanjutnya, pengujian hipotesis yang kedua itu tahun 2015 sampai tahun 2019 itu akan digunakan derajat sticky cost-nya sama seperti hipotesis yang pertama. Tapi di sini peneliti akan memisah tahun 2015 sampai tahun 2019 sebagai keadaan yang lingkungan cenderung stabil dan pasti, dan sedangkan keadaan 2020 ini keadaan lingkungannya tidak pasti. Nah, di sini hasilnya persentase biaya PAU itu ketika kita bandingkan itu adalah pada tahun 2015 sampai tahun 2019 itu adalah 83,5%. 83,5% ini dapat dari ketika penjualan itu naik, maka biaya PAU akan naik sebesar 1. Nah, tapi ketika penjualan turun, maka biaya PAU ini akan turun dikalikan 1 dikali 3,5%. Tapi ketika keadaan di lingkungan tidak pasti tahun 2020, ini biaya ini akan turun hanya sebesar biaya ini itu akan turun cuma 4,8%. Jadi ketika penjualan naik, biaya akan naik 1, tapi ketika penjualan turun, maka biaya itu akan turun hanya sebesar 0,44. Nah, di sini itu akan terjadi kesimpangan yang sangat tinggi. Biaya ini akan cenderung sangat kaku pada kondisi lingkungan tidak pasti. Nah, 83,5% dibandingkan dengan 44,8% ini masih lebih besar ataupun sangat besar kondisinya, sehingga di sini terdapat perbedaan sangat signifikan ketika kita uji secara statistik. Nah, sehingga hipotesis kedua dan penelitian ini terdukung, yaitu terdapat over sticky cost pada saat kondisi lingkungan tidak pasti, atau biaya sticky cost ini bertransformasi menjadi over sticky karena perusahaan itu mempertahankan eksistensi bisnisnya pada saat kondisi COVID-19. Nah, untuk ujian hipotesis yang ketiga di sini adalah dalam ranah peramalan laba. Di sini pada tahun 2019 seperti pada tabel yang kiri tahun 2019 ini itu menunjukkan hasil yang signifikan itu hanya ROE T-1, sehingga hanya angka ini saja yang dapat digunakan untuk memprediksi ROE. Nah, sehingga di sini itu menghasilkan
ROE T-1, ROE T-Aksen itu sebesar 0,1543. Nah, sini saya bandingkan dengan saya masukkan dalam rumus AFE, earning forecast error, itu mengandung error sebesar 0,0127. Nah, sehingga ini terdapat kesalahan estimasi ketika kita bandingkan dengan ROE yang aktual itu sebesar 7,6%. Tapi berbeda ketika kita masukkan rumus ini dalam kondisi tahun 2020. Di sini itu ada beberapa variabel yang signifikan, itu ada konstanta, lalu ada juga ROE T-1 dan juga penjualan T-1. Di sini ketika kita masukkan rumus AFE, ini akan menghasilkan error sebesar 0,0222. Nah, ketika kita bandingkan dengan kita bandingkan dengan error estimate, itu menghasilkan error kesalahan estimasi sebesar 17,64%. Nah, pada kondisi lingkungan yang stabil tahun 2019 itu menunjukkan error sebesar 7,6% ketika kita meramalkan sebuah laba. Tetapi ketika kondisi yang lingkungan nggak pasti atau terjadi COVID, ini errornya akan naik sebesar 17,64%. Error ini naik sebesar 2,34 kali lebih besar ketika kondisi lingkungan nggak pasti, sehingga hipotesis yang ketiga dan ini terdukung karena peramalan laba ketika kondisi lingkungan nggak pasti itu akan meningkatkan derajat errornya sampai 2,34 kali lebih besar dibandingkan kondisi lingkungan yang pasti. Nah, selanjutnya pembahasan untuk hipotesis yang pertama, menghubungkan dengan teori prospek, itu menyatakan bahwa manajer itu bersikap dengan framing positif atas masa depan. Nah, sehingga tidak memotong biaya karena berasumsi hal ini sementara. Akhirnya sticky cost terjadi ketika peramalan salah, ketika penjualan itu dalam kondisi yang menurun. Nah, korelasi dengan hipotesis itu adalah sticky cost itu berupa biaya ikatan kontrak tetap, biaya ikatan pemasaran, biaya cabang. Nah, selanjutnya kapasitas yang tidak terpakai itu tidak dapat disesuaikan dengan segera, sehingga alokasi sumber daya manusia, aset kantor, dan kontrak umum yang dijalankan tidak dapat dipangkas dengan segera, sehingga ketika penjualan turun, biaya ini nggak akan segera dipangkas atau biaya akan tetap stabil, sehingga biaya ini bersifatnya kaku. Nah, sehingga dalam hal ini peneliti ini memberikan rekomendasi yaitu kontrak berkala pada karyawan. Nah, sehingga ketika terdapat penurunan biaya, perusahaan juga dapat segera menyesuaikan biaya karyawannya, termasuk biaya pemasaran dan administrasi, dan juga dapat menggunakan strategi outsource sehingga dapat dijalankan untuk mengantisipasi volatilitas penjualan. Jadi perusahaan dapat memotong dengan segera ketika mereka menggunakan skema outsourcing. Selanjutnya untuk pembahasan hipotesis yang kedua yaitu oversticky pada biaya PAO saat pandemi COVID-19. Nah, teori prospek ini berasumsi bahwa framing yang dilakukan dalam kondisi yang kerugian akan menyebabkan pengambilan risiko lebih besar lagi. Nah, manajer ini bertindak lebih berisiko ketika dihadapkan pada kondisi kerugian akibat COVID-19. Nah, selanjutnya didasarkan pada asumsi di atas, sticky cost oversticky ini digambarkan sebagai penurunan biaya yang lebih kecil dibandingkan penurunan biaya yang terjadi ketika sticky cost terjadi. Hal ini disebabkan atas tindakan manajer yang mempertahankan dan menjamin karyawan guna mencapai eksistensi bisnisnya. Nah, sehingga di sini peneliti memberikan rekomendasi yaitu fleksibilitas strategi dijalankan untuk membantu manajer bertindak menilai turbulensi secara lebih cepat lagi. Nah, dan selanjutnya strategi lainnya yang dapat digunakan adalah kembali ke core value atau inti bisnis dan model bisnis perusahaan, sehingga beberapa investasi ataupun beberapa portofolio yang tidak menguntungkan itu dapat segera dipangkas. Selanjutnya, ketidakpastian lingkungan mengurangi kekuatan peramalan laba. Ini adalah hipotesis yang ketiga. Nah, di sini adalah ketidakpastian lingkungan ini adalah kondisi lingkungan bisnis yang memiliki ketidakpastian tinggi. Diakibatkan produk ditawarkan perusahaan cenderung tidak dapat diperoleh atau dibeli oleh konsumen. Nah, menyebabkan tren penurunan penjualan lebih dominan pada saat kondisi COVID. Nah, ini penelitian akan menghubungkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan estimasi pada prediksi peramalan laba itu mengandung error 17,76%. Atau 2,34 kali lebih besar daripada kondisi sebelum COVID. Nah, ini disebabkan peneliti telah mencari tahu ternyata bersumber dari penentuan dummy fluktuatif, yaitu pada model JPCS yang saya jelaskan tadi sebelumnya menggunakan regresi logik. Nah, regresi ini menggunakan revenue pada tahun T-1 itu tahun 2018 dan tahun 2019 dan menggunakan revenue tahun T-2 itu adalah tahun 2018. Nah, hasilnya ini pada tahun 2 tahun sebut itu kondisinya cenderung stabil. Nah, ketika kita menggunakan ini sebagai prediktor pada tahun 2020, hasilnya tidak sesuai karena pada tahun itu kondisi penjualan cenderungnya stabil ataupun naik, sedangkan tahun 2020 penjualan cenderungnya naik. Nah, sehingga peneliti memberikan rekomendasi adalah menggunakan arah prediksi yang lain seperti kondisi ekonomi suatu negara ataupun bagaimana perusahaan itu menggunakan strategi dalam menghadapi kondisi COVID. Nah, sehingga arah penentuan penjualan tidak lagi digunakan menggunakan regresi logik.
Nah, selanjutnya masuk dalam kesimpulan. Yang pertama adalah sticky cost itu terjadi pada biaya PAU berdasarkan sampel ASEAN tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah, sehingga memberikan konsistensi hasil bahwa sticky cost terjadi pada saat penurunan penjualan. Nah, dalam kondisi yang kedua, dalam kondisi pasar ASEAN tahun 2000, kondisi ASEAN, sticky cost akan berubah menjadi over sticky cost saat dihadapkan pada kondisi ketidakpastian lingkungan yang tinggi atau terdapat kondisi COVID-19. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ketidakpastian real ditunjukkan pada sampel 2020 dan lingkungan pasti ditunjukkan pada sampel 2019 ketika meramalkan laba. Nah, hasil ini secara empiris menunjukkan bahwa model ini nggak konsisten ketika dihadapkan pada kondisi ketidakpastian lingkungan karena meningkatkan kesalahan peramalan sebesar 2,34 kali lebih besar lagi. Nah, untuk keterbatasan penelitian, yang pertama itu adalah peneliti mendatang itu diharapkan dapat memecah biaya, baik biaya pemasaran, administrasi, dan umum, dan memberikan derajat kekakuan biaya mana yang lebih tinggi kekakuan biayanya dari ketiga biaya tersebut. Nah, penelitian kedua itu mengharapkan adanya model pengujian baru dan robustness test pada over sticky cost karena ini baru diperkenalkan oleh peneliti pada penelitian ini, sehingga harusnya dilakukan penelitian lebih lanjut lagi mengenai over sticky cost. Apakah ini terjadi pada tahun-tahun resesi sebelumnya seperti tahun 2008, tahun 2000, tahun-tahun 1998. Selanjutnya, yang ketiga ini adalah mengeksplorasi lebih lanjut lagi termasuk memberikan bukti empiris mengenai dampak keberadaan over sticky saat ketidakpastian lingkungan terjadi. Nah, terjadi khusus dalam kemerosotan laba yang lebih mendalam lagi dalam laba perusahaan. Yang keempat, peneliti dalam model prediksian arah penjualan hanya menggunakan regresi logik. Nah, berharap pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan model regresi yang lainnya. Nah, selanjutnya implikasi penelitian ini adalah yang pertama itu dengan dukungannya satu, manajer perusahaan diharapkan berkonsentrasi pada biaya PAU yang terjadi saat penurunan penjualan sehingga tidak mengalami kerugian atas biaya yang sifatnya menurun tidak simetris. Yang kedua, temuan hipotesis kedua memberikan pemahaman bahwa biaya PAU dapat bertransformasi menjadi sticky menjadi over sticky yang diharapkan pada kondisi lingkungan tidak pasti. Manajer dan investor ini agar lebih mengambil strategi biaya bisnis fleksibel ketika menghadapi biaya ini. Selanjutnya yang ketiga itu adalah keakuratan peramalan laba dalam model CPCS ini secara empiris tidak konsisten jika dijalankan pada kondisi lingkungan tidak pasti. Nah, para stakeholder dapat menggunakan model peramalan laba lainnya ketika kondisi resesi terjadi. Namun ketika kondisi resesi tidak terjadi, kesalahan peramalan itu hanya sebesar 7,6%. Jadi model CPCS ini tetap bisa digunakan dalam kondisi peramalan laba atau kondisi lingkungannya sifatnya itu pasti ketika tidak ada resesi. Nah, yang terakhir memasukkan ataupun dalam ranah praktis, dalam ranah empiris ini memasukkan konsep teoritis baru dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya itu belum memasukkan konsep teoritis, sedangkan penelitian ini telah memasukkan konsep teori prospek sehingga ada dasar yang kuat mengapa sticky cost dan over sticky cost itu dapat terjadi dihubungkan dengan teori prospek yang telah lama dikembangkan. Nah, peneliti ini menambahkan konsep baru yaitu konsep over sticky, yaitu perilaku biaya baru pada saat kondisi lingkungan yang tidak pasti. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.